Yang dari rumah terdengar atau tidak ya? Kalau sudah terdengar, nulis chat ya. Saya di sini mikrofon speakernya tidak aktif karena pakai HDMI. Sudah terdengar, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, oke. Berarti harus pakai ini ternyata ya. Nah, mudah-mudahan terdengar ya. Nah, baik. Berarti saya lanjutkan ya. Jadi saya ulangi lagi aja, saya ulangi lagi. Biar yang dari rumah mungkin tadi tidak terdengar. Jadi untuk yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, nanti kita akan menjumlahkan banyak vektor dalam satu kali operasi. Jadi untuk langkahnya nanti masing-masing ini harus diuraikan. Jadi menggunakan bekal di pertemuan sebelumnya, menguraikan vektor, ya. Kemudian nanti diuraikan sesuai dengan ini, sesuai dengan masing-masing sumbunya. Jadi langkah-langkahnya saya tuliskan sini. Jadi urutan langkah pengerjaannya ini semuanya vektor itu diuraikan ke komponennya, ya. Komponen sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Kemudian diberi tanda positif untuk komponen pada sumbu X positif dan komponen pada sumbu Y positif. Kemudian diberi tanda negatif untuk komponen pada sumbu X negatif dan pada sumbu Y negatif. Nah, masing-masing komponen dijumlahkan sendiri-sendiri, ya. Untuk sumbu X berarti dijumlahkan dengan sumbu X. Yang sumbu Y dijumlahkan dengan sumbu Y. Terakhir menghitung resultannya, ya. Yang terakhir menghitung resultan. Menghitung resultan dengan persamaan ini, jadi R sama dengan akar sigma Rx kuadrat plus sigma Ry kuadrat. Oke. Sigma Rx kuadrat dan sigma Ry kuadrat, gitu ya. Nah, baik. Kemudian setelah itu, kalau sudah ini, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal yang tadi, soal ini ya. Soal yang pertama tadi, contoh ini ya, contoh yang ini. Nah ini ya. Jadi bagaimana itu? Jadi saya gambarkan ulang ini, saya gambar ulang. Jadi di sini ada ini. Ada 3 buah vektor tadi ya. Ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, kemudian ada vektor A. Vektor A, ini ada 37. Kemudian ada vektor B. Vektor B ini 37. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan silahkan disampaikan. Kemudian vektor C ini ya. Vektor C-nya saya gambar di sini tidak begitu jelas ya. Ini ya, saya beri tanda panah ini ya, tanda panah hijau ini adalah vektor C. Nah, besarnya mengikuti yang tadi soal itu. Misalnya 10, 20, dan 8. Jadi yang ini A itu 10, yang A ini 10 gitu ya. Jadi besarnya A itu adalah 10, B 20, kemudian yang C 8. Ini ya. Oke, yang B 8. Nah, kemudian langkah atau pengerjaannya seperti yang saya tuliskan tadi. Jadi langkah pertama adalah uraikan semua vektor ke dalam komponennya. Jadi vektor ini tadi, 3 vektor ini diuraikan. Nah, ini diuraikan. Nah, ini berarti nanti ada apa? A, X. Ya. Kemudian ini diuraikan ke sana, ada. Jadi sepanjang ini adalah AY, yang AX panjang ini tadi. Ini AY. Oke, paham ya itu ya? Itu AX, kemudian yang itu AY, kemudian yang B juga diuraikan. Yang B juga diuraikan, saya gambarnya sini. Berarti ini adalah bukan B ya, bukan A ya, tapi B. Ini adalah BX. Jadi berhimpit dengan AX ini, tapi dia lebih panjang. Mulainya gambarnya sebenarnya dari sini gitu ya. Saya gambar di ujungnya aja biar nanti tidak tumpuk dengan yang warna merah. Kemudian yang di sini ini ada apa? BY. Hati-hati, positif atau negatif?
negatif karena ke bawah. Nah, gitu ya. Yang C itu hanya ada CX saja. Positif atau negatif? Negatif. CY-nya berapa? Ada nggak yang arahnya pada sumbu Y? Tidak ada, karena dia hanya sejajar dengan sumbu X. Berarti komponen pada arah sumbu Y-nya tidak ada. Nah, sekarang kita selesaikan secara matematisnya, itu kan gambarnya. Cara mengerjakannya ini ya, ada sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y. Sekarang yang vektor A. Untuk yang A. Jadi paling mudah nanti mengerjakannya pakai tabel. Ditabelkan seperti ini, biar nanti kalian mudah mengerjakannya. Jadi di sini ada AX. AX pakai apa? Cos apa pakai sin? 37-nya posisinya di situ. 37 yang ini. Posisinya di sini, berarti pakai A sin 37 ya, karena AX 37. Berarti di sini A berapa? 10. Sin 37 harus ingat. Belum ingat Pak? Ya, tak beritahu dulu ya. Nanti kan kalau sering membahas kan akhirnya ingat. Sin 37 itu adalah 3/5. Nah, ini dikalikan, hasilnya berapa ini? 30 dibagi 5, 6. Ya. Kemudian AY sekarang. AY pakai A cos 37 ya. Berarti ini 10, cos 37 itu adalah 4/5. Berarti ada sama dengan 8. Plus, kenapa plus? Karena sumbu Y-nya positif ke atas di arahnya, Y-nya arahnya ke atas, berarti positif. Kemudian yang B, berarti BX. BX berarti pakai B cos apa sin? Cos. Dekat dengan sudut 37. Yang mana sudutnya? Yang ini loh. Ya kan? Jangan pakai yang ini itu untuk A. Ya, sudutnya A terhadap sumbu Y. Kalau ini 37, yang ini adalah miliknya B, diukur dari sumbu X. Jadi pakai B cos 37. Jadi jangan dihafalkan X selalu pakai sin, jangan ya. Lihat di mana sudutnya. Kemudian B-nya adalah 20, cos 37 itu adalah 4/5. Berarti ini hasilnya 16. Sekarang yang B, Y. Plus apa min? Min, karena ke bawah. Ya. Diberi tanda min. Ya. Ini ada B, kalikan. Kalau sini sudah pakai cos, sini mesti pakai sin. 37. Berarti ini ada min 20, ya. Min 20, kemudian ini ada sin 37. 3/5, berarti ini hasilnya 12. Hati-hati, minus. Ya. Sekarang yang CX adalah min C kali cos ya, atau langsung CX saja. Kan itu hanya pada sumbu X saja. Sudutnya itu 0, boleh sudutnya 0 misalnya. Pak, boleh sudutnya 0. Dari sumbu X dia berhimpit 0 atau 180 juga boleh ya. Boleh lah, kalau misalkan ukurnya selalu diukur dari sini, diukur dari sumbu X positif, maka sudutnya ini adalah 180, atau ini berhimpit terhadap sumbu X negatif berarti 0. Ini pakai cos 0 juga boleh. Berarti ini ada min 8, cosnya 0 berapa? 1. Berarti ini kali 1 sama dengan min 8 ya. Kemudian CY, ada nggak CY-nya? Ya ini aja, masukkan aja C kalikan sin 0. Sin 0 berapa? 0. Berarti kan di situ memang tidak ada komponennya pada arah sumbu Y. Ya. Jadi matematika dan gambarnya cocok. Ya, jadi ini maksudnya tidak punya komponen pada sumbu Y. Nah, kalau sudah dijumlahkan ini sigma Rx, berarti 6 ditambah 16 ditambah min 8. Hasilnya 16 dikurangi 8 ini berapa?
8 tambah 6, 14. Kemudian sigma RY, 8 tambah min 12 tambah 0. Min 4. Dan mencari resultannya, hasil akhirnya, ini. Sigma RX kuadrat ditambah sigma RY kuadrat. Oh, ada yang mau gabung. Ini repotnya kalau pakai HDMI tidak muncul suaranya ya. Oke. Saya lanjut. Ini adalah akar dari 14 kuadrat. Ya, hati-hati di situ ada 14 kuadrat. Kemudian ditambah dengan min 4 kuadrat. Ya. Berapa 14 kuadrat? 196 ditambah 16. Berarti berapa ini? 212. Wah, api menang kok nih. 212. Kayak Wiro Sableng gitu. 12. Apakah itu sudah cukup? Cukup. Tidak perlu dicari akarnya sampai koma-koma, nggak masalah bagi saya ya. Jadi meskipun hanya ketemu akar itu nggak masalah, karena memang itu tidak bisa diakarkan secara mudah gitu ya. Hasilnya harus pakai kalkulator, misalkan ini satuan. Oke. Begitu caranya gitu ya. Jadi loh Pak, kalau misalkan tidak lebih dari 3 apakah bisa? Bisa. Jadi setiap komponen, setiap vektornya diuraikan seperti tadi. Jadi nanti bisa AX, AY, BX, BY, CX, CY, DX, DY, sampai E bisa juga. Ada 5. Yang penting adalah semuanya dijumlahkan dulu, diuraikan dulu pada masing-masing sumbunya, baru kemudian dijumlahkan di masing-masingnya itu. Nah ini kalau gambarnya bagaimana? Gambarnya, kalau mau melihat gambarnya, hasil resultannya gitu ya, kita melihatnya dari sini. Resultannya ada RX 14 satuan. Plus apa min? Plus, berarti ke arah sumbu X positif. Kemudian RY-nya min, berarti ke sumbu Y negatif. Jadi kalau digambar, saya gambar ya, saya buat halaman baru. Kalau ini digambar, sebentar, ini biar kelihatan. Oh ini ya, biar bagus lah. Ini sekali-kali biar bagus. Sebentar. Oke, ini ada. Jadi kalau misalkan digambarkan RX tadi kan 14 lah RX-nya, 14 itu ke sini. 14 satuan. Kemudian RY-nya min 4, berarti ke sini. Ke bawah, min ya. Jadi ini adalah sigma RX sebesar 14, sedangkan yang ke bawah ini adalah sigma RY. Berapa? Min 4. Lalu resultannya yang mana? Tarik sini. Caranya gini. Mencari hasil akhirnya. R tadi yang akar 212 tadi itu yang ini. Nah, ini ya. Caranya di situ. Saya ambil warna biru. Nah, ini loh yang R tadi. Yang R itu gambarnya di sini. Nah, ini adalah yang R. Jadi R itu ada yang warna biru itu. Saya tuliskan sini ya. Ini adalah R. Yang nilainya tadi adalah akar 212. Jadi kalau gambarnya seperti itu. Resultannya yang warna biru itu. Dari itu adalah hasil penjumlahan 3 vektor A, B, C tadi. Kalau misalkan nanti ditanya arahnya bagaimana, nah arah itu biasanya diukur dari sini. Diukur dari sumbu X positif. Sumbu X positif, ya. Jadi untuk mencari arah ini caranya begini. Jadi arah resultan terhadap sumbu X. Jadi kalau ditanya arah vektor, itu biasanya adalah terhadap sumbu X positif. Ya. Berarti ini tangan ya.
Karena tadi kan yang dimiliki itu berarti misalkan sini theta. Ini sudutnya adalah theta itu. Ini adalah theta. Maka arah untuk mencari theta itu pakai apa? Pakai tangan. Kenapa kok tangan? RY itu kan sama saja dengan sisi depan. RX itu adalah sisi samping dari theta. Makanya untuk mencari theta pakai tangan. Jadi tangan theta. Tangan theta itu sama dengan sigma RY per sigma RX gitu ya. Sigma RY per sigma RX. Nah, dimasukkan aja sigma RY-nya tadi berapa? Min 4. Sigma RX-nya adalah 14. Oke, sekarang kalau ini pakai kalkulator akhirnya. Ya. Nah, berarti ini nanti pakai untuk mencari sudutnya berarti menggunakan anti tangen. Inverse. Nah, ini tangen. Tidak ada. Oh, ini inverse ya, inverse dari tangan. Mana tangan ini ya? Tangan dari sebentar, saya ganti dulu. Jadi kalau pakai kalkulator saintik itu biasanya min 4. Ini saya ganti dulu ya. Oke, jadi ada min 4 tanda minus ataukah ini ya? Tidak ada tanda minus, ini kepengurangan ini ya. Ini min 4 bagi 14. Nah ini ya. Kemudian untuk mencari sudutnya pakai ini. Nah, jadi min 15. Anti tangan ya. Jadi untuk mencari theta, jadi ini hasilnya adalah berapa tadi? Min, sebentar. Sebentar. 0,28 ya. Min 0,2857. Maka untuk mencari theta itu notasinya adalah tangan min 1 itu maksudnya anti tangannya ya. Nanti pakai kalkulator kalau ini ya. Pakai kalkulator, jadi dari min 0,2857 dan seterusnya tadi, ini theta ketemunya min 15. 15, berapa tadi? 15,94 derajat. Maksudnya min 15 itu adalah putarannya searah jarum jam. Jadi sudut itu kalau putarannya searah jarum jam, berarti pakai pakai tanda negatif. Kalau berlawanan jarum jam, positif. Nah, gitu ya. Nah ini, jadi diukur dari ini, dari sumbu X positif. Ini dari sumbu X positif. Nah ini ya. Oke. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan yang dari rumah. Apakah ada pertanyaan yang dari rumah? Terpaksa harus lewat chat ya. Suaranya sebentar ini. Suaranya tidak terdengar. Tapi ini sudah ya. Ini sudah terdengar. Saya mencari biar nanti suaranya juga terdengar. Untuk device. Ke absent ini masalahnya ya. Oke, jadi sementara ini ya untuk penjumlahan. Jadi caranya sudah saya beri urutannya tadi. Nanti cara menentukan, oh ya ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Laila Okta.
mau tanya cara menentukan AX asin, caranya itu pakai sin apa pakai cos itu bagaimana Pak? Oh ya, bagus. Bentar, saya ulangi ya. Cara menentukan apakah pakai sin atau pakai cos. Jadi ini caranya. Caranya adalah menentukan apakah komponen X-nya pakai sin atau pakai cos. Perhatikan letak sudutnya. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, gitu ya. Oke, yang lainnya nanti bisa menyimak dari sini juga. Dari pertanyaannya Laila Okta, bagus sekali pertanyaannya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan bingung mau diulangi lagi nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi misalkan ini ada vektor A, ini ya. Misalkan ini vektor A, gitu ya. Vektor A, sudutnya misalkan di sini ada 30. Nah, ini misalkan A itu besarnya A, ini misalkan 10 Newton gitu ya, misalkan vektor gaya. Lalu bagaimana untuk mencari AX ini? Ini adalah AX, kemudian di sini adalah AY. Cara mencarinya, AX pakai sin atau pakai cos, itu adalah perhatikan lokasi sudutnya ya. Sudutnya kan di sini. Nah, sudutnya ada di sini. Ini kan bersebelahan dengan AY. Maka yang dekat sudut pakai cos. Dekat cos. Maka AY sama dengan A cos 30. Tapi kalau AX ini dari sudut 30 ini kan jauh toh. Harus melewati sudut yang kita belum tahu ini sudut berapa. Maka pakai AX pakai A sin 30. Jadi pakai sin ya. Beda lah kalau seperti ini. Misalkan ada lagi saya berikan yang sama gitu ya. Sama-sama vektor A tapi sudutnya beda. Misalkan gitu ya, ini vektor A. Tapi misalkan 30-nya di sini. Nah, maka nanti beda kalau ini. AX, perhatikan AX itu bersebelahan dengan sudut 30, berarti AX dekat dengan 30. Maka AX pakai A kali cos 30. Jadi yang dekat cos. Yang jauh pakai sin. Jadi ini AY. Jadi AY pakai A sin 30. Oke. Sekarang Laila Okta, apakah sudah jelas? Kalau saya pakai ini suaranya bisa masuk enggak ya? Halo Laila Okta. Bisa menulis chat dulu? Sudah, Pak. Terima kasih. Bersuara. Yang dari rumah coba saya pakai headset, apakah suaranya terdengar? Dengar, Pak. Laila Okta, suara Dengar, Pak. mikrofonnya juga menyala. Terdengar? Oke, Dengar, Pak. saya pakai ini ya. Dengar. Dengar. Ya, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Lihat seperti ini. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Berarti sudah jelas ya yang tadi ya. Yang tadi berarti sudah jelas untuk penguraian. Jadi saya ulangi lagi, yang dekat dengan sudut pakai cos, yang jauh pakai sin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini harus sangat paham sekali, karena nanti sampai kelas 12 kalian perlu ini, materi-materi ini. Nah, setelah ini saya tambahkan materi yang ini di buku-buku mungkin tidak disampaikan. Ya, di buku-buku paket tidak disajikan, tapi itu digunakan. Ketika nanti kalian mempelajari di kelas 11 ada dinamika rotasi. Kemudian nanti di kelas ini semester genap ada usaha dan energi. Kemudian kelas 12 ada lagi gaya Lorentz. Itu pakai operasi perkalian vektor. Di buku paket mungkin tidak disampaikan, tapi saya harus menyampaikan ini karena saya menilainya ini penting untuk kalian, gitu ya. Untuk di fisika ini penting. Nanti kalau misalkan protes, Pak, di buku nggak ada loh Pak ini, ya saya tambahkan, ya, karena saya melihat itu penting.
Oke. Sehingga nanti ketika belajar fisika dengan saya di kelas seperti ini, mungkin ada beberapa yang, tapi kalau kelas 10 urutan materinya saya sudah cocok. Tapi kalau kelas 12 urutan materi terpaksa saya ganti. Saya kadang tidak seperti pakemnya ini, tapi tetap yang disampaikan sama, cuman saya ubah urutannya biar nanti kalian secara logikanya tidak bingung gitu ya. Oke. Ini jadi saya menambahkan, kenapa saya tambahkan, karena ini penting untuk disampaikan gitu ya. Sekarang adalah ini. Ada perkalian. Oke, perkalian vektor ini ya. Sekarang adalah ini. Perkalian vektor. Perkalian vektor. Tapi untuk sampai ke sana harus ini dulu. Yang pertama mengenal dulu yang namanya vektor satuan. Vektor satuan. Dari belakang jelas ya tulisannya. Yang belakang jelas ya. Oke. Kurang jelas nanti. Vektor satuan. Vektor satuan itu berarti ini adalah apa? Vektor yang nilainya satuan. Namanya vektor satuan. Kalau vektor satuan, ya nilainya berarti satu satuan. Gitu ya. Nah, ini adalah vektor satuan. Nah, di sumbu nanti ada yang kita ini ya. Ya, adalah satuan. Pada sumbu X, vektor pakai nanti dinotasikan dengan I diberi tanda capil. Tidak saya beri tanda panah, tapi capil. Itu menandakan vektor satuan. Kemudian kalau pada sumbu Y, nanti vektor satuannya ini adalah pakai J, diberi capil. Ya. Terus langsung saya 3 dimensi. Ya. Berarti ada sumbu Z. Sumbu Z itu kalau misalkan pojokan ini ya, jadi kalau misalkan ini sumbu X yang ini, utara selatan, sumbu Y-nya barat ini, barat timur, sumbu Z itu yang arah ini. Kan 3 dimensi. Nah, jadi pada sumbu Z nanti vektor satuannya adalah K. Vektor satuannya K. Nah, sehingga kok seperti itu, Pak? Itu kesepakatan. Kesepakatan sumbu X pakai I, sumbu Y pakai J, sumbu Z pakai K. Biar urut I, J, K. Ada juga buku yang menuliskannya tidak pakai IJK, tapi pakai X capil, Y capil, sama Z capil. Ya, ada buku yang seperti itu. Itu istilahnya kaitannya dengan suka-sukanya penulis buku. Mungkin penulis itu akan lebih paham kalau dia pakai X, Y, Z. Sumbu X ya pakai X, tapi pakai topi gitu ya. Ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang pakai X topi. Tapi kalau seperti ini, tanda panah seperti ini, namanya vektor X, tapi kalau ini ada tandanya capil ini berarti vektor satuan pada sumbu X. Iya. Tapi kita pakai IJK aja yang lazim biar nanti ketika menemukan soal, mungkin soal tidak dari sekulan sini atau dari soal-soal yang lain, mengerti oh itu maksudnya sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z, gitu ya. Loh, apa maksudnya ini? Jadi saya beri contoh. Saya contohkan sini. Oke. Tidak ada yang datang lagi. Jadi contoh ini ya. Contoh ini berarti saya buat sebentar biar mudah ya. Peta saja. Oke. Peta-petanya agak jelas lah gitu ya. Kemudian ini misalkan saya ambil dulu yang 2 dimensi dulu ya. 2 dimensi misalkan. Nah, ini. Nah, 2 dimensi seperti ini. 4, kemudian 3. Oke. Dalam fisika, itu nanti kita kok pakai itu, Pak? Kok pakai
itu maksudnya apa? Pakai sumbu koordinat dan sebagainya itu gunanya untuk apa gitu ya. Jadi dalam fisika itu sumbu koordinat ini fungsinya sebagai pengganti pengamat gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi pengamat itu nanti lokasinya adalah di titik 0. Ya, titik 0. Jadi kalau misalkan ini ada orang gitu ya, anggap saja ini ada orang, dia mengamati orang yang ada di sini. Nah, atau dia dari sini pindah ke sana. Apakah perpindahannya? Maka bentuknya kan vektor, toh? Nah, ini loh. Jadi dari sana ke sana. Nah, ini adalah vektor perpindahannya. Jadi digambarkan dalam bentuk koordinat. Jadi keadaan fisis dalam matematikanya nanti diwujudkan dalam bentuk koordinat. Jadi dari posisi awal ini, misalkan posisi A ke posisi B, ini bisa sampai ke sana dengan cara bergeser ke sana. 1, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ke kanan dan 1, 2, 3. 3 langkah ke atas. Jadi vektor R itu dituliskan sebagai ini 4, ini 3. 4 langkah atau 4 satuan ke arah sumbu X positif dan 3 langkah atau 3 satuan ke arah sumbu Y positif. Jadi vektor nanti dituliskan seperti itu. Vektor R itu jadi dia punya maksudnya apa? Ini adalah sebenarnya komponen pada arah sumbu X. Langsung kelihatan toh komponennya. Kalau tadi kita masih cari toh R cos, R cos atau R sin gitu kan. Nah, ini adalah komponen pada sumbu Y. Nah, jadi ini. Jadi ini kan, lalu bagaimana dengan misalkan panjangnya ini? Jadi panjangnya vektor R itu nanti diperoleh dari tadi. Besarnya, tidak saya beri tanda panah, berarti besarnya ya. Besarnya vektor adalah, berarti ya Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, berarti berapa panjangnya? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 25, hasilnya adalah 5. Jadi vektor nanti dituliskan dalam komponennya itu seperti itu. Jadi vektor R itu adalah 4i plus 3j. Maksudnya adalah 4 satuan ke arah sumbu X positif dan 3 satuan ke arah sumbu Y positif. Ya, jadi vektor akan dituliskan seperti itu. Itu kalau di 2 dimensi. Kalau 3 dimensi bagaimana? Ya tambah plus lagi misalkan 2K. Berarti 2 satuan ke arah sumbu Z positif. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan gitu ya. Kalau seperti ini Pak, bagaimana? Ada vektor yang lain, misalkan vektor yang lain. Oh, biar jelas bagus ini ya. Saya tak pakai ini warna biru, kemudian tanda panah ini. Misalkan seperti ini. Ini ada vektor B misalkan. Vektor B berarti ini berapa? Ini vektor B misalkan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ke kiri ya min. Ke atasnya 2. Maka vektor B ini tuliskan B sama dengan min 4i. Terus plus apa min? Plus 2. Gitu ya. Jadi ekspresi vektor itu seperti itu. Jadi seperti kalau misalkan saya jalan ke barat 4 meter, kemudian ke utara 2 meter. Jadi ke barat itu misalkan X positif negatif, ke utara adalah Y positif. Jadi menuliskannya dalam matematikanya adalah 4i, min 4i, karena ke arah sumbu X negatif, plus 2j ke arah sumbu Y positif. Sudah paham ya itu ya? Oke. Jadi lalu besarnya bagaimana ya? Besarnya sama dengan ini tadi. Caranya berarti sebenarnya ini adalah saya catatan dulu. Ini bagian ini adalah komponen B pada sumbu X. Kemudian yang 2 ini adalah komponen B pada sumbu
Y. Lalu untuk mencari besarnya B, ya mencari besarnya B sama dengan akar BX kuadrat plus BY kuadrat. Berarti akar dari min 4 kuadrat, hasilnya nanti selalu positif. Yang namanya besarnya itu selalu positif. Jadi minusnya ikut dikuadratkan ya, jangan sampai lupa. Kadang ada yang keliru, min 4 kuadrat hasilnya min 16. Jadi itu hasilnya kan min 4 kali min 4. Ya. Ini 2 kuadrat, jadi ini adalah akar dari 20. Ini segini aja nggak apa. Satuan, vektor itu apa? Ya perpindahan atau gaya gitu ya. Oke, ini kalau 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi, nanti berarti ini, misalkan 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi, saya gambarkan misalkan seperti ini. Ya. Nah, misalkan sebuah titik ada di sini. Titik itu posisinya adalah misalkan ini adalah titik P gitu ya. Vektornya P bagaimana posisinya? Berarti ini. Tarik ke sini, berarti dia punya ini ke sana, ini ke sana, kemudian ini ke sana. Nah, vektornya P itu ini. Dari pangkal ke titik ini. Ini namanya PX, yang ini PY, yang ini PZ. Jadi P, vektor P, ya misalkan vektor P, nanti tulisannya adalah PX I, kemudian PY J, kemudian PZ K. Satu misal ini ya, nanti kalau mencari besarnya, berarti sama dengan yang 2 dimensi tadi, jadi apa? PX kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat. Caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh lagi, misalkan titik nolnya pojokan sana ya, ke sana itu adalah sumbu X positifnya sini, kan? X positifnya sini, sana sumbu Y positif, kemudian yang atas itu sumbu Z positif. Jadi kalau misalkan ke timur 2 meter, kemudian ke utara 1 meter, ke atas 2 meter. Berarti posisi titik itu di sini, di atas, gitu ya. Nah, jadi bisa menggambarkan seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya, kalau misalkan PX ini adalah 4, misalkan 4, yang PY-nya adalah 3, yang Z-nya adalah 2, ya berarti boleh dituliskan vektor P itu adalah 3 I plus 4, oh kebalik ya, bukan 3. Yang pada sumbu X-nya kan 4 ini ya, maaf kebalik. Nah ini. Jadi yang ini adalah 4, kemudian yang sini 3, terus yang Z-nya 2K, gitu. Nah, jadi itu lebih mudah penulisannya seperti itu. Yang dari rumah bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke, bisa terdengar. Baik. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini, nanti penjumlahan maupun pengurangan itu sangat mudah. Ya, penjumlahan dan pengurangan vektor itu menjadi sangat mudah. Contoh ya. Sekarang pengurangan penjumlahan vektor. Kalau sudah mengenal vektor satuan seperti itu, penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi misalkan diketahui A ini adalah 3I min 4J plus 2K. Kemudian diketahui B ini adalah 5I plus J. Berarti J-nya berapa komponennya? 1. Kalau tidak ditulis seperti itu, hanya tulis J saja, berarti 1. Ya. Kemudian misalkan min 3K. Nah, maka kalau misalkan vektor A ditambah dengan vektor B, caranya ini. 3I min 4J plus 2K, ini kan yang A. Ya.
ditambah dengan 5I plus J min 3K. Kumpulkan yang I dengan I, berarti ya 3 ditambah 5I. Yang J dengan J ditambah min 4 plus 1J. Yang K dengan K, 2 min 3K. Paham ya ini ya? Jadi yang bisa dijumlahkan hanya yang sesumbu. Kalau tidak sesumbu, tidak bisa dijumlahkan. Jadi yang komponen X dijumlahkan dengan komponen X. Komponen Y dijumlahkan dengan komponen Y. Komponen Z dijumlahkan dengan komponen Z. Hasilnya berapa itu berarti? 3 tambah 5? 8. Kemudian, min 4 tambah ini? Min 3. Berarti langsung min 3 gitu ya. Dan 2 dikurangi 3? Min 1K. Nah ini, jadi inilah A plus B. Kalau A min B, sebelahnya sini ya. Kalau A min B, A min B berarti langsung ya, 3 dikurangi 5. Berarti 3 dikurangi 5I. Kemudian, min 4 dikurangi 1J, ya. Kemudian 2 min 3K. Hasilnya 3 dikurangi 5, min 2, hati-hati diberi I. Kemudian min 4 dikurangi 1, ya min 5J. Kemudian 2 min jadinya plus 2 tambah 3, 5. 5K. Oke, jadi misalkan inilah A min B. Bisa ya? Jadi kalau penjumlahan vektor, kalau pakai gambar kita kan ribet dengan sudutnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau sudah diketahui seperti itu, ya kumpulkan aja yang I dengan I, yang J dengan J, yang K dengan K. Inilah yang kemudian sebenarnya dari tadi, dari penjumlahan 3 vektor yang diuraikan pada sumbu X, diuraikan pada sumbu Y, diuraikan pada sumbu Z tadi. Nah, kemudian kalau kemudian disederhanakan jadi seperti ini. Oke, ini penjumlahan dan pengurangan ketika sudah mengenal vektor itu diuraikan dalam bentuk vektor-vektor satuan gitu ya. Sudah mengenal vektor satuan. Nah, kemudian bagaimana dengan perkalian? Oke, silakan saya relax dulu. 1 menit istirahat ya. Nah, jadi saya beri gambaran dulu sebelum masuk ke sana gitu ya. Nanti ada, jadi kenapa kok itu diperlukan gitu ya? Kenapa kok itu diperlukan? Jadi kadang matematikanya ini, jadi ada beberapa konsep matematika yang justru lahir setelah ada kasus di fisika. Fisika itu berarti apa? Fisika membuat kasus? Tidak membuat kasus gitu ya. Tapi yang ada di alam seperti itu. Jadi ada beberapa pengetahuan di matematika atau teori-teori matematika yang baru itu justru lahirnya karena di fisika ada fenomena alam yang itu nanti perlu matematika baru, sehingga lahir konsep-konsep matematika baru. Bahkan ada yang perilaku di alamnya seperti itu, kemudian para fisikawan menerjemahkan, sehingga apa yang mereka rumuskan itu sesuai dengan keadaan di alam, tapi menurut matematika itu tidak logis. Di matematika dia melanggar aturan, gitu ya. Jadi ada di fisika itu kan mengamati objek alam. Di alam punya perilaku seperti ini, misalkan sebuah partikel gitu ya, perilakunya begini, kemudian diterjemahkan, dibuat rumusan fisikanya, dibuat rumusannya, matematikanya, kemudian sesuai rumusan itu digunakan untuk memprediksi kalau perilakunya begini, oh ternyata sesuai. Tapi ketika dibawa ke orang matematika, loh ini melanggar aturan. Nah akhirnya ada yang seperti itu melanggar aturan, tapi di fisika yang penting itu jalan, eksperimen oke. Keadaan cocok dengan yang di alam, digunakan untuk prediksi cocok. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, kadang ada yang kemudian yang semula di matematika itu tidak cocok, akhirnya di matematika dibangunlah teori baru matematika. Jadi saling sinergi ya antara di matematika dan di fisika. Jadi matematikanya di fisika ini ya seperti ini.
ini adalah gambaran dari keadaan yang ada di alam. Jadi kalau misalkan gambarkan 3i min 4j kemudian plus 2 K. Jadi misalkan kalau plus itu berarti ini 3 meter ke timur, kemudian timur, 4 meter ke selatan, min selatan, kemudian 2 meter ke atas. Jadi ini bisa menggambarkan I plus 2J. Kalau di matematika biasanya pakai titik koordinat. Ah, ini berkesinambungan gitu ya. Nanti ketika kalian mungkin bekerja di penerbangan gitu ya, atau tim SAR atau di mungkin di tentara apa namanya, tentara nasional ya. Ketika misalkan pernah mendengarkan ada berita pesawat jatuh gitu ya, kok bisa mereka memprediksi lokasinya di sini gitu ya. Maka itu caranya pakai vektor ini salah satunya, di mana hilang kontak terakhir, kemudian nanti bekerja sama dengan BMKG. Di situ kecepatannya pesawat arahnya mana, kan selalu ada apa namanya, data itu selalu terkirim ke bandara, menara pengawas itu. Posisinya bagaimana, arahnya kecepatan kemana, posisi angin di situ bagaimana, arahnya kemana. Dari situ nanti bisa dipadu kira-kira ketinggian berapa, kemudian arah angin kemana, arah kecepatan pesawat kemana, nanti resultannya kemana. Nah, kalau jatuh, kemudian nanti perkiraan jatuhnya di mana, jadi di ketinggiannya nanti kan kita mempelajari gerak parabola. Misalkan di sini dia hilang kontak gitu ya, anginnya ke timur, agak ke pojok sana. Jatuhnya dari ketinggian itu, kalau misalnya dia jatuh, dia akan parabola ini. Mengirimkan tim SAR yang diperkirakan ini diberi jari. Nah, di sinilah titik-titik untuk pencarian. Kalau menentukan seperti itu, percuma. Gitu kan. Nah, jadi perlunya pengetahuan vektor salah satunya itu untuk navigasi, untuk menentukan posisi, misalkan untuk kecelakaan seperti itu, pesawat. Kan hilang kontak sudah nggak terdeteksi di bandara. Nah, maka pakai perkiraan, posisi angin bagaimana, angin arahnya kemana, resultan kecepatan pesawat dan kecepatan angin nanti kira-kira kemana, ketinggian apa, maka kan tidak mungkin hilang kontak langsung jatuh. Nah, dia mesti punya kecepatan awal, akhirnya begini. Gitu. Lokasinya kisaran sana, diberi radius pencarian melingkar. Maka tim dari sini menyisir, ketemu. Itu ya caranya. Nah, menggunakan konsep semacam ini. Nanti dipadukan dengan gerak, dipadukan dengan parabola, gerak parabola gitu. Oke, itu sedikit hal yang mungkin perlu kita bila ini sistem navigasi di laut luas kan tidak tahu tepinya kan kelihatan. Bagaimana menentukan arahnya? Nanti kan pakai GPS dan sebagainya, pakai koordinat. Nah, GPS itu adalah terapan dari teori relativitasnya Einstein, gitu ya. Nah, itu di fisika seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang fokus ini, fokus ke materi kita pada hari ini. Oh, ini ya. Oke, mohon maaf ini saya ambil gambar dulu. Oke. 12 IPA berapa? IPA 3 ya. 20 1 09 13 10 MIPA 3. Nah, baik. Sekarang ini yang di kelas belum saya ambil gambarnya. Sebentar ya, mohon maaf sekali ini. Tidak mengerti ke sini. Dah cukup, terima kasih. Setiap hari Bapak Ibu guru harus laporan. Jadi mohon maaf kalau misalkan kami mengambil gambar gitu ya.
Nah, itu laporan untuk laporan. Oke, sekarang ini Wis, Bang. Nggak ngerti woy aku. Itu idiot. Lagi main GTA anjing. Itu idiot. terputus ya internetnya. Saya ulangi lagi. Jadi misalkan ini ya, jadi ada vektor ini, jadi ini bukan A tapi B. Untuk perkalian nanti, untuk perkalian titik seperti ini, nanti ada beberapa kesepakatan cara gitu ya. Ini ada B, ada BX, BY, dan BZ. Masing-masing punya komponen. Nah, nanti untuk mengoperasikan ini, jadi kalau misalkan nanti menemukan ini ya, kesepakatan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan sebelum ke sana berarti ini ya. Vektor satuan tadi, ya, vektor satuan itu nanti seperti ini sebenarnya. Saya gambarkan di sini. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian yang ini adalah I tadi, gitu ya. Satu petak saja, satu satuan. I, J, kemudian K. Masing-masing itu saling tegak lurus. Ya. Dan dalam perkalian ini, untuk perkalian titik, hati-hati untuk perkalian titik. Perkalian titik itu nanti catatan ini ya. Jadi kalau menemukan I dot I atau J dot J atau K dot K, ini nanti hasilnya adalah 1. I dot I, J dot J, itu hasilnya 1. Kok bisa? Contoh ya. Jadi dalam perkalian skalar itu, suatu vektor A dikalikan dengan vektor B, nanti sama saja dengan besarnya A, dikali besarnya B, dikalikan dengan cos sudut kedua vektor. Ya, theta ini adalah sudut dua vektor, sudut antara A dan B itu. Jadi kalau I dan I itu kan berhimpit. Jadi kan dia dikalikan dengan dirinya sendiri. Kalau I dengan J, sudutnya berapa? Ini tegak lurus berarti 90. Nah, jadi kalau I dot I, maksudnya seperti ini. Jadi I dot I, ini kan besarnya I, dikali besarnya I, kalikan dengan cos 0. Kenapa kok cos 0? Karena dengan dirinya sendiri. Cos 0 berapa? Cos 0? 1. Ya. Besarnya I berapa? Vektor satuan tadi nilainya berapa? 1. Besarnya I 1, dikali besarnya I 1, kalikan cos 0 adalah 1. Berarti hasilnya 1. Jadi I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Tapi kalau I dot J berapa?
Jadi ini kan 1 kali 1 kali 1 hasilnya tegak lurus I dot J kemudian I dot K atau J dot K ini sama saja dengan 1 dikali sebentar, ini sama dengan 0 nanti ya. Kok bisa 0 nanti akan saya uraikan sedikit. Jadi ini adalah 0. Jadi kalau ketemunya beda seperti ini itu 0. Kok bisa? Asalnya dari sini sebenarnya. I dot J itu kan sama saja dengan besarnya I besarnya J kalikan cos I dan J kan saling tegak lurus. Cos 90 berapa? 0 kan 1 kali 1 kali 0 berarti 0. Jadi setiap ketemu yang beda seperti ini hasilnya selalu 0. Tapi setiap ketemu yang sama I dengan I, J dengan J, K dengan K itu hasilnya adalah 1. Gitu ya. Hasilnya 1. Jadi kalau misalkan ini saya beri contoh dalam ini tadi ini kok jadi gandeng ya? Bentar, ini jadi gandeng. Kok bisa geser ke sini? Ini jadi ada B, Y, J, B, Z, K. Ini ya. Jadi kalau seperti ini, jadi kalau ketemu soal itu, jadi kalau A dot B, nanti caranya begini. A, X, I plus AY, J plus AZ, K dot gitu ya. BX, I plus BY, J plus BZ, K. Jadi caranya kalikan dulu nanti ini. A ini dengan ini. Kemudian dengan sana. Dan juga dengan sana. Ya. Kemudian ini AY dengan ini. Dengan yang ini. Dengan yang Z. Kemudian terakhir yang warnanya beda ya. Ini dengan ini. AZ dengan sini ya. Dan ke sana. Terus ini juga kemudian dengan sana. Ya. Jadi sekarang ini kita mulai dari sini. Jadi AX I dot BX I. Terus AX I dot BYJ plus AX I dot BZK. Kemudian ganti yang AY. AYJ ya. Dot BX I. Kemudian ya sebentar. AY ya. AY J dot BYJ. Kemudian AY J dot BZK. Kemudian ZK dot BXI plus ZK dot BYJ. Kemudian dot. Nah ini. Sekarang kalian akan menemukan I dot I dengan dirinya sendiri hasilnya 1. Yang ini dengan J 0. Jadi yang beda langsung aja 0. 0. Ini J dengan I 0. Kemudian J dengan J. Ya, berarti ini 1. Yang ini J dengan K 0. Kemudian K dengan I. Ini juga 0. Kemudian K dengan
J 0, kemudian K dengan K 1. Sehingga hasilnya tersisa adalah yang sesumbu saja. Yang sesumbu AX dengan BX. Terus kemudian tersisa lagi AY dengan BY. Terus AZ dan BZ. Jadi hasilnya gitu. Ini saya yakin masih bingung. Sekarang contoh lagi. Kayak langsung ada angkanya gitu kan. Biar lebih mudah. Jadi misalkan A ini adalah 2I plus 2J plus 3K. Kemudian kalau B misalkan ini adalah I plus 4J min 2K. Jadi kalau menemukan A dot B gitu ya, maka langsung aja yang kalikan aja yang komponen-komponen yang sama-sama X dengan X, yang Y dengan Y, Y dengan Z. Berarti apa hasilnya? Jadi kan ini sebenarnya ada tinggal ini aja kan, AX dan BX. 2 kali 1. Nah, ditambah dengan AY dan BY. 2 kali 4. Kemudian 3 kali min 2. Hasilnya 2 tambah 8 min 6. Hasilnya 4. Tidak ada IJK-nya, berarti itu adalah skalar. Jadi vektor kali vektor hasilnya skalar. Itu kalau operasinya dot product. Nanti ketemu lagi satunya lagi adalah perkalian silang. Vektor kali vektor hasilnya vektor. Itu akan dipakai nanti materi kelas 11 dan materi kelas 12. Kalau ini masih yang dot product untuk energi. Nah ini sudah ada yang pegang kepala, sudah pusing gitu ya. Saya absen dulu, saya persiapkan absennya. Nah, oke. Jadi sementara itu dulu. Minggu depan berarti saya lanjutkan untuk yang cross product. Vektor dikalikan vektor, hasilnya vektor. Dan nanti saya harapkan yang dari rumah ikut Google Meet aja ya, biar waktu kita cepat. Target saya hari ini sebenarnya selesai sampai perkalian silang, tapi kelihatannya kok nanti kalau terlalu banyak malah tidak masuk-masuk gitu ya. Oke, jadi apalagi saya harus menyiapkan perangkatnya ini nanti waktunya untuk selain pelajaran berikutnya gitu ya. Sebentar saya absen dulu. Yang dari rumah nanti siap-siap saya absen ya. Oke. Kelas 10 presensinya. Target saya hari ini sampai perkalian silang, tapi ternyata tidak memungkinkan. Oke, ini yang saya dahulukan yang dari rumah. Oke, jadi ini sebentar berkelihatan ya. Oke. Yang dari rumah berarti mulai dari Kinanti. Kinanti, oke. Nanti sudah hadir. Di Google Meet. Kemudian Laila Okta. Laila Okta. Rukun Satria baru datang. Marcelia. Terus ada Muhammad Rifki. Muhammad Rifki, kemudian Najwa. Terus Naufal Dava. Nugrahenik. Kemudian Rahadatul. Reva. Ridho Gusti.
Kemudian Rizal, Rizuna, Sania. Sudah ya? Ada yang belum? Oke, sudah. Yang dari rumah sudah ini ya. Oke, ini oke, ini sebentar. Yang hari ini tanggal 13. Sekarang yang di kelas. Yang di kelas. Baik, untuk yang dari rumah bisa meninggalkan ruangan. Jadi terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan hari ini gitu ya. Selamat belajar. Silakan bisa meninggalkan ruangan dulu. Ini saya mengabsen yang di kelas. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan bisa meninggalkan ruangan. Sekarang yang dari kelas ya, yang dari kelas. Dan dari kelas ini mulai nomor absen 1 ya. Abel hadir. Abelia. Oke. Kemudian Adela. Oke. Terus Aldiundra. Oh, Aldiundra. Anastasia. Oke. Andita. Andita, kemudian Arjuna. Pilihan. Dan Ebi. Christian. Erita. Kita bila buka materi sampai perkalian silang tadi ya. Oke, Fasa. Fasa. Oke. Fatia. Oke. Benar bacanya Fatia ya? Fatia atau Fathia? Fatia. Oke. Pakai tok berarti ini ya. Fernando. Oh iya. Tangan nih sing ketok nggih oke ini. Figur. Furkon Satria loh. Oke ya. Andrea. Wah, Furkon Satria masuk tuh baik gawe ning Google Meet ya. Akhirnya lah dari rumah. Iki Fawas. Iki? Oh ya. Senenganmu ning pojokan ngono, hati-hati lho ya. Iya. Julia. Satuannya energi. Jul. Oke, sudah ya? Ada yang belum saya panggil? Nggak ada? Mungkin ada yang dari rumah terus ingin masuk. Saya simpan dulu. Oke. Nah, baik. Nanti untuk yang file PDF-nya ini akan saya kirimkan di Google Drive. Kalian bisa melihatnya di deskripsi grup, ada linknya itu ya. Nanti saya PDF-kan, kalian bisa melihat dari sana atau download dari sana. Tidak saya kirimkan ke WA, nanti biar HP-nya tidak terlalu penuh ya. Bisa kirimkan, jangan khawatir, nanti saya kirimkan ke Google Drive. Kalau seandainya masih bingung, nanti rekamannya ini juga akan saya upload, nanti saya kirimkan linknya untuk pelajari ulang ya. Ini saya upayakan biar nanti yang tidak bisa hadir bisa mengikuti lewat rekaman itu. Ini 221 step 09 step 13 2 10 MIPA 3. Ini PDF-nya 43. Tanggal hari ini kok tidak mau dihentikan? Stop recording dulu.